Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan rutin mingguan Masjid Darul Ihsan, yaitu kajian atau pengajian belajar bersama, yang hari ini saya akan meneruskan materi sebelumnya masih dengan tema Sirah Nabawiyah, di mana pertemuan sebelumnya kita berhenti di masa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum membahas tentang peristiwa-peristiwa di masa kelahiran Nabi Muhammad, kita bahas dulu tentang nasab beliau. Jadi kalau mau saya bacakan ini panjang sekali, mungkin beberapa saja. Salah satu ilmu bangsa Arab ketika itu adalah ilmu nasab. Jadi bisa hafal sampai kakek nomor berapa. Mungkin kalau zaman sekarang ini sangat langka. Kita bisa tahu bapak kita, kita bisa tahu kakek kita, mungkin kita bisa tahu bapaknya kakek, tapi mungkin kakeknya kakek kita itu sudah lupa, mungkin. Tapi kalau bangsa Arab itu sampai generasi keberapa sebelumnya itu hafal. Baiklah, saya bacakan nasab Nabi Muhammad dari nama beliau sendiri. Muhammad bin Abdullah, ayahnya berarti, bin Abdul Muthalib berarti kakeknya, yang bernama kecilnya Syaibah, tapi julukannya Abdul Muthalib, bin Hashim bin Abdul Manaf. Udah berapa itu? Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai 21 generasi sebelumnya itu terriwayatkan dengan baik dan tidak ada khilaf di dalamnya. Luar biasa sekali. Jadi itu salah satu keunggulan orang Arab di masa itu, hafal nasab-nasab ke-21 sebelumnya. Di antara beliau nasab beliau itu ada yang namanya Fihr. Kakek-kakek beliau ada yang namanya Fihr, yang nanti akan dijuluki dengan Quraisy, yang dari itulah asal usul kabilah kaum Quraisy disebutkan. Jadi Quraisy ini adalah anak suku dari Bani Kinanah yang punya keutamaan yang luar biasa karena mereka itu bertanggung jawab atas minuman dan makanan jamaah haji. Jadi jamaah haji itu mulia karena mereka adalah peziarah Ka'bah, dan Ka'bah bangunan yang sangat diagungkan dari zaman dulu sampai dari zaman sebelum Islam sampai dengan sekarang. Dan memberi minum jamaah haji, memberi makan jamaah haji ya perbuatan yang lebih mulia lagi. Dan yang menjaga Ka'bah dan jamaah haji adalah kaum Quraisy ini. Begitu. Apakah penting sebenarnya nasab di mata Allah? Sebenarnya tidak. Cuman manusia memandang nasab itu penting. Makanya Nabi Muhammad juga disiapkan dari nasab yang mulia. Baik, kita membahas sedikit tentang cerita kakek beliau. Dari kakek beliau yang kedua ya, berarti ya, bapaknya Abdul Muthalib, Hashim, itu adalah yang pertama kali menerapkan sistem siqayah dan rifadah, atau pemberian makanan dan minuman ke jamaah haji, dan yang memberlakukan perjalanan musim panas dan dingin bergantian ke arah Syam dan ke arah Yaman, yang tertulis di surat Quraisy ya, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu yang pertama kali memberlakukan adalah Hashim, karena Makkah itu kota yang tandus, gunung batu, jadi tidak ada tanaman tumbuh, bisa dibilang seperti itu. Ya bukan tidak ada sama sekali, tapi susah sekali. Beda dengan Madinah yang memang kota pertanian.
Makanya salah satu yang bisa dilaksanakan bangsa Quraisy adalah berdagang ke Syam maupun ke Yaman. Kota Makkah juga termasuk punya keutamaan yang luar biasa karena setiap tahun mesti orang-orang datang ke situ untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh bangsa Quraisy untuk menjadikan mereka kaum pedagang yang mana dananya mereka bisa luar biasa sukses, luar biasa kaya. Kemudian kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib itu adalah menggali sumur Zam-Zam. Sudah kita ketahui bahwasanya sumur Zam-Zam itu ada dari zaman Nabi Ismail. Tapi lambat laun, generasi demi generasi, sumur itu tertutup, tertimbun dan manusia tidak ada yang menyadarinya. Sampai suatu hari Abdul Muthalib bermimpi, Allah menunjukkan di dalam mimpinya itu bahwa dia harus menggali yang namanya Zam-Zam. Orang-orang tidak percaya, alah apa itu? Ternyata digali betul keluar sumber air, sekaligus dengan beberapa peninggalan berupa emas dan sebagainya dari bangsa Arab yang dahulu yang kemudian nantinya dilebur dijadikan dinding pintu Ka'bah. Ketika sumur Zam-Zam ditemukan, sempat ribut itu siapa yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Tapi singkat cerita, perkara selesai dan Abdul Muthalib selaku penemu kembali sumur Zam-Zam itu untuk mengelola Zam-Zam itu. Dan di masa Abdul Muthalib ini juga terjadilah penyerangan Ka'bah oleh Abraha dari Yaman ya. Abraha ini datang dari Yaman, tapi masih anak buahnya Raja Ethiopia atau Raja Habasyah. Dan peristiwa yang kayaknya kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwasanya peristiwa penyembelihan ketika itu Abdul Muthalib berjanji bahwasanya kalau dia punya 10 putra akan disembelih salah satu yang jadinya Abdullah atau bapaknya Nabi Muhammad, yang kemudian ditebus dengan 100 unta. Baik, itu kejadian-kejadian penting atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di masa pendahulu atau generasi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di tahun penyerangan Abraha ke Ka'bah, kurang lebih 50 atau 55 hari sebelum kelahiran beliau itu penyerangan pasukan gajah tadi. Selesai penyerangan pasukan gajah itu 50-55 hari kemudian Rasulullah Muhammad SAW lahir ke dunia. Ada ikhtilaf kapan tanggal berapa beliau lahir. Walaupun jumhur ulama atau kebanyakan ulama mengatakan 12, ada juga riwayat yang mengatakan 10, 9 bahkan 8. Dan belum ada bukti yang sahih. Jadi masih ikhtilaf di antara 4 itu, tapi memang banyak orang memegang tanggal 12. Tapi yang pasti beliau dilahirkan hari Senin, karena beliau sendiri bersabda, Senin itu hari saya dilahirkan. Maka kita, salah satu sunnah Nabi Muhammad adalah berpuasa di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Setelah kelahiran beliau, ya banyak sekali mukjizat seperti kelahirannya hamilnya ibunya yaitu Aminah itu muda dan sebagainya. Kemudian setelah lahirnya Nabi Muhammad, kakeknya beliau membawa Nabi Muhammad SAW ke Ka'bah, berdoa kepada Allah, bersyukur atas kelahirannya dan diberikan nama Muhammad. Walaupun Muhammad ini nama Arab, tapi ketika itu kalimat Muhammad itu jarang sekali dikenal oleh bangsa Arab. Jadi ini nama termasuk asing. Kalau zaman sekarang banyak sekali, kalau usah di Arab, di Indonesia banyak Muhammad gitu. Mungkin di satu kelas itu Muhammad ada 5, ada 10 gitu. Tapi kalau zaman itu ketika lahirannya Nabi Muhammad, nama itu masih terdengar asing di telinga bangsa Arab ketika itu, belum populer. Kemudian beliau dihitan 7 hari setelah kelahiran beliau sesuai tradisi bangsa Arab ketika itu ya. Jadi tradisi bangsa Arab ketika itu, anak lahir laki-laki dihitan hari ke-7. Tentu belum ada Islam, tapi bangsa Arab seperti yang sudah saya sampaikan minggu sebelumnya
sudah mengenal Allah, walaupun mereka tidak langsung menyembah Allah, itu melalui perantara berhala dan sebagainya yang tidak benar, yang nanti akan diluruskan oleh syariat Nabi Muhammad. Kemudian setelah tak lama setelah kelahiran beliau, sesuai tradisi bangsa Arab ketika itu juga, biasanya anak-anak yang lahir di kota Mekah itu akan dititipkan ke ibu-ibu yang berasal dari kampung-kampung, ya, karena ketika itu Mekah itu kota, jadi dikhawatirkan ada penyakit yang di kota dan sebagainya, maka dititipkan anak itu ke ibu-ibu yang datang dari kampung. Nanti tiap tahun itu ada ibu-ibu yang datang dari kampung untuk menawarkan jasa untuk menyusui anak-anak orang kota-kota Quraisy agar ya tujuannya tadi menghindari penyakit, agar bayi-bayinya kuat, kekar, mahir bahasa Arab sejak kecil. Kan tentu beda ya anak lahiran kota sama anak lahiran desa. Ketika itu seperti itu juga. Nabi Muhammad ini kisah luar biasanya. Tentu kita semua tahu yang menyusui beliau itu Halimah, dijuluki dengan Halimah As-Sa'diyah. Namanya adalah Halimah binti Abu Zuhaib. Sebelum, tidak semudah itu Nabi Muhammad mendapatkan ibu susu. Sempat ditolak. Karena apa? Status Nabi Muhammad yatim. Kan kita mengetahui bapaknya meninggal sebelum kelahirannya. Ada riwayat yang lain yang mengatakan bapaknya meninggal 2 bulan setelah kelahirannya. Yang jelas Muhammad statusnya yatim, dan ibu-ibu tidak mau mengambil anak yatim. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin uangnya, itu tidak ada kalau bukan bapaknya. Walaupun Abdul Muthalib orang terpandang di Quraisy ketika itu. Akhirnya Halimah yang dari tadi tidak ketemu anak susuan, ambillah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa sekali, banyak sekali barokah atau kemuliaan yang didapatnya. Contoh yang hewan peliharaannya kurus kering, tidak mengeluarkan susu, kendaraannya kurus kering lambat sekali. Ketika ngambil Nabi Muhammad, air asinnya keluar, anaknya kenyang, Nabi Muhammad kenyang, kendaraannya bisa diperas susunya untuk makan Halimah dan suaminya. Kendaraannya datang paling lambat dari Bani Sa'ad ketika itu, jadi yang paling kuat, paling kencang pertama kali sampai ke rumah. Rumahnya kelihatan lebih bercahaya, lebih indah. Hewan-hewan peliharaannya ditinggal di rumah, gemuk-gemuk, digembalakan dimanapun, selalu kenyang. Itu salah satu kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada Halimah karena mengasuh Muhammad kecil ketika itu. Sudah 2 tahun jalan, Halimah masih sangat senang dengan Nabi Muhammad. Ketika mau dikembalikan kepada ibunya yaitu Aminah, dibujuk lagi, 2 tahun lagi dong, nah sudah seperti itu. Akhirnya dilepas lagi oleh Aminah, berangkatlah kembali. Muhammad kecil ini diasuh kembali oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Oleh karena itu Nabi Muhammad termasuk yang fasih bahasa Arabnya, karena kecil beliau itu tinggal di perkampungan Bani Sa'ad. Kita tahu kalau Nabi Muhammad itu memang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, tapi berorasinya, berbicara Arabnya itu luar biasa bagus sekali. Tatanan bahasa Arabnya luar biasa bagus sekali. Nah, di pengasuhan kedua di Halimah ini terjadi peristiwa dibelahnya dari Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad kecil berlari-lari, bermain dengan kawan-kawannya, dengan saudara seibu susu. Kemudian Nabi Muhammad kecil ditangkap oleh sosok yang tidak dikenal, yang mana itu adalah Jibril. Setelah ditangkap oleh Jibril, Nabi Muhammad direbahkan, dibelah dadanya, diambil segumpal darah, yang mana Jibril mengatakan ini kotoran atau ini syaitan, dibuangnya, dan jantung Nabi Muhammad dicuci dengan air zam-zam di baskom yang terbuat dari emas, kemudian diletakkan di tempat semula. Kemudian balik teman-temannya. Tapi setelah peristiwa itu Halimah ketakutan, takut terjadi apa-apa dengan Nabi Muhammad. Akhirnya dikembalikanlah Nabi Muhammad setelah peristiwa itu, yaitu 2 tahun setelah pengasuhan kedua. Setelah 4 tahun diasuh oleh Halimah, Nabi Muhammad akhirnya kembali
ke pangkuan ibundanya yang tercinta, yaitu Aminah binti Wahab. Kembalinya Nabi Muhammad ke Halimah, kemudian sang ibunda merasa harus mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya yang meninggal di Yathrib. Kalau sekarang tidak ada nama Yathrib, kita mengenalnya dengan Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu namanya masih Yathrib. Akhirnya berangkatlah Aminah dengan Muhammad kecil, ditemani satu budak. Di riwayat lain ditemani dengan kakeknya juga, jadi 4 orang. Itu pergi ke Madinah untuk berziarah dan tinggal untuk mengenalkan Nabi Muhammad dengan Yathrib ini kurang lebih sebulan. Kemudian rombongan hendak kembali ke Mekah, tapi ibundanya kena penyakit dan terpaksa tidak bisa pulang ke Mekah, meninggal di tempat yang namanya Al-Abwa. Luar biasa sekali, itu ujian seorang nabi akhir zaman, seorang yang akan menghapus budaya tradisi jahiliyah. Bapaknya meninggal dan ketika itu dia masih sangat kecil atau bahkan belum lahir. Ibundanya meninggal sementara umurnya baru 6 tahun. Akhirnya diasuh oleh kakeknya yang sangat menyayangi beliau. Bagaimana tidak, sang cucu ini sudah kehilangan 2 orang tuanya di usia 6 tahun. Akhirnya diasuh dengan penuh kasih sayangnya yang lebih daripada anak-anaknya. Karena Abdul Muthalib ini pimpinan Quraisy, biasa mereka berkumpul di dekat Ka'bah, dihamparkan karpet. Abdul Muthalib duduk di atas karpet itu. Pernah si Muhammad kecil jalan-jalan terus duduk di atas karpet, dimarahin oleh anak-anak atau orang pembesar-besar Quraisy. Jangan situ, itu punya kakekmu. Kakeknya datang, biarkan, kata kakeknya. Suatu saat dia nanti akan jadi orang besar. Akhirnya Nabi Muhammad duduk dengan kakeknya di atas permadani atau di atas karpet tersebut. 2 tahun setelah meninggal ibunya, 2 tahun setelah diasuh oleh kakeknya, giliran kakeknya meninggal dan Muhammad ketika itu baru berusia 8 tahun. Sebelum sang kakek meninggal, Abdul Muthalib menyerahkan tanggung jawab pengasuhan Muhammad kecil ini kepada anaknya, yaitu Abu Thalib dari paman Nabi Muhammad, yang mana kebetulan tidak yang paling kaya di antara yang lain, mungkin pas-pasan atau miskin lah, seperti itu ya, di antara saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad bahkan sampai beliau berumur 40 tahun lebih. Kita lanjut. Nabi Muhammad berusia 12 tahun, ikut tradisi Quraisy ketika itu berdagang. Sebenarnya pamannya agak ragu, tapi melihat kelakuan ponakannya, tidak apa-apa ya, kita coba ikut pergi ke Syam. Sebelum pergi ke Syam, ini sudah masuk wilayah teritori Syam ya, tapi masih batas paling luar. Itu daerah namanya Busra. Seorang pendeta yang bernama Bahira itu menyambut rombongan ini. Padahal biasanya dia nggak pernah buka gerejanya, ditutupnya terus itu, nggak pernah disambut sama sekali. Loh kok tumben disambut? Selamat datang rombongan Quraisy dari Mekah. Coba sini mampir dulu, makan dulu. Ada apa gerangan? Selama ini kami sering lewat kok kamu tidak pernah nyambut. Sekarang kenapa nyambut? Bicaralah Bahira sang pendeta kepada Abu Thalib bahwasanya di rombonganmu ini ada seseorang yang nantinya akan diangkat menjadi nabi yang terakhir. Karena mereka tahu tanda-tanda nabi itu di kitab sebelumnya. Dan disarankan oleh Bahira, jangan lanjut ke Syam, anakmu ini pulangkan ke Mekah. Akhirnya Abu Thalib memulangkan Nabi Muhammad beserta beberapa orang anaknya ke Mekah, sementara rombongan lanjut ke Syam. Mengapa ketika itu? Karena kita tahu bahwasanya bisa dibilang bapak para nabi, yaitu Ibrahim, itu punya 2 anak, Ibrahim dan Ismail. Ishak dan Ismail. Dari Ishak ini banyak nabi-nabi, salah satunya Nabi Yakub yang mana adalah ayah dari Bani Israel. Dan dari Bani Israel banyak sekali nabi. Dan Nabi Ismail tidak ada satu keturunan pun yang jadi nabi kecuali Nabi Muhammad. Dan Bani Israel sepeninggal Nabi Isa sangat berharap kalau nabi setelah Nabi Isa
adalah nabi terakhir itu tetap masih golongan Bani Israel ketika itu. Dan ditakutkan oleh Bahira, mereka akan marah kalau ternyata nabi terakhir bukan dari golongan mereka. Akhirnya nabi itu dibunuh. Biar dari mereka nggak ada golongan terakhir, dari sana juga nggak ada nabi juga, jadi selesai sama-sama. Karena takut akan keselamatan Nabi Muhammad yang masih kecil ketika itu, akhirnya dipulangkanlah Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Di umur beliau yang ke-20 ada perang besar terjadi di kalangan bangsa Arab, yaitu perang Fujar. Beliau juga ikut perang ketika itu dengan menyediakan anak panah untuk pamannya. Setelahnya beliau menghadiri Hifzul Fudul, yaitu perjanjian damai kesepakatan antara orang-orang Quraisy yang mana apabila ada orang yang dizalimi di Mekah, baik bangsa asli Mekah maupun pendatang, akan dibela sampai hak yang dizalimi dikembalikan. Ini terjadi juga di umur beliau yang ke-20, tidak lama setelah perang Fujar. Salah satu pekerjaan beliau di umur 20-an itu menggembala kambing. Jadi luar biasa, nabi-nabi sebelumnya itu memang menggembala kambing. Kita tahu ceritanya Nabi Musa di Quran, menggembala kambing milik calon ortuanya yaitu Nabi Syuaib. Nabi-nabi itu menggembala kambing sebelum nantinya akan menggembala, bukan menggembala ya, mengajak manusia. Jadi latihan dengan latif atau dengan lemah lembut kepada hewan terlebih dahulu. Di usia yang 25 tahun Nabi Muhammad berdagang dengan modal dari Khadijah. Karena kita tahu Nabi Muhammad bukan seorang yang punya seorang yatim yang tidak punya ayah dan ibu. Pamannya juga bukan orang yang kaya raya, tapi Nabi Muhammad berdagang dimodali oleh Khadijah. Yang luar biasa sekali, kita tahu Nabi Muhammad orang yang jujur. Ketika digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, yang kemudian Khadijah itu mendengar cerita karena Nabi Muhammad berdagang dengan salah satu budaknya Khadijah. Akhirnya Khadijah jatuh hati, melalui kawannya isyarat ke Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad melamar Khadijah, akhirnya menikahlah beliau dengan Khadijah. Sementara usia Nabi Muhammad 25 tahun dan Khadijah seorang janda berusia 40 tahun. Kaya raya, banyak orang yang ditolak, tapi ternyata akhirnya Allah mentakdirkannya dengan Nabi Muhammad SAW. Putra putri Nabi Muhammad itu semuanya berasal dari Khadijah, kecuali satu orang yaitu yang namanya Ibrahim, nanti dari istri yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Semua putra beliau meninggal ketika masih anak-anak. Sementara putri-putrinya hidup masa Islam, masuk Islam, ikut hijrah. Tapi kalau putra-putra Nabi Muhammad kecil sudah meninggal. Semua itu anak-anak beliau dari istri Khadijah, dan Khadijah itu tidak pernah dimadu, tidak pernah nikah dengan istri yang lain ya, Nabi Muhammad, sampai Khadijah wafat. Dari anak-anak tadi, putri-putri beliau itu meninggal hidup masa Islam, ikut masuk Islam, ikut hijrah, tapi semuanya meninggal sebelum Nabi wafat, putri beliau ya. Kalau putra meninggal ketika masih kecil, umurnya putra Nabi Muhammad masih kecil sudah meninggal. Kalau putri beliau, putri Nabi itu sampai dewasa, tapi semuanya meninggal sebelum Nabi meninggal. Kecuali satu, Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib, itu meninggal 6 bulan setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. 10 tahun kemudian setelah menikah, beliau ikut dalam pembangunan Ka'bah, yang mana menjadi hakim karena ketika itu banyak kerusakan di Ka'bah. Mekah juga dikenai banjir bandang, yang mana mereka melihat harus membuat pembangunan Ka'bah ulang. Akhirnya Nabi Muhammad juga ikut serta dalam pembangunan Ka'bah, bahkan punya peran andil besar, karena ketika itu orang-orang Quraisy itu ribut. Siapa yang patut mengangkat Hajar Aswad? Karena semuanya sudah dibagi. Kamu dinding sana, kamu dinding sini. Setiap kabilah itu punya tanggung jawab masing-masing atas dinding Ka'bah. Tapi Hajar Aswad ini cuma satu batu dan mereka semua berselisih. Akhirnya setuju. Oke, yang jadi hakim yang pertama kali masuk masjid. Akhirnya sesuai takdir Allah, Nabi Muhammad pertama kali yang masuk masjid.
menghakimi dengan cara ambil selendang, ambil kain, setiap kepala atau utusan-utusan kaum atau utusan masing-masing suku megang ujung-ujung kain. Sementara Hajar Aswad diletakkan di tengah kain tersebut. Luar biasa sekali cara beliau menghakimi, mengadilinya. Jadi semuanya punya andil kadar Hajar Aswad, tapi melalui kain biar tidak ada yang ribut. Akhirnya Hajar Aswad kembali ke tempat semula. Yang tahu bentuk Ka'bah sekarang itu beda dengan bentuk Ka'bah sebelum direnovasi zaman Rasul ya. Jadi bentuknya tuh persegi, tidak ada atapnya, nggak ada Hijr Ismail. Tapi setelah direnovasi orang Quraisy itu jadi ada atap dan jadi ada Hijr Ismail. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji maupun umroh, itu ada salah satu ibadah namanya tawaf. Itu tidak boleh kita memotong Hijr Ismail. Jadi yang melengkungan kayak setengah lingkaran itu nggak boleh kita melalui tawaf itu lewat tengah-tengahnya, tidak boleh. Karena apa? Orang Quraisy ketika membangun Hijr Ismail yang bentuk setengah lingkaran itu, sebagian bangunannya diambil dari Ka'bah yang ada sekarang ini. Maka Hijr Ismail termasuk satu kesatuan daripada Ka'bah. Jadi kalau tawaf itu melewati Hijr Ismail itu dipotong, berarti kita sama aja dengan tawaf masuk setengah Ka'bah keluar lagi. Nah, jadi kenapa tawaf itu harus melingkari Hijr Ismail? Karena ketika renovasi, Hijr Ismail mengambil material dari Ka'bah yang lama. Jadi masih satu kesatuan dengan Ka'bah. Nabi Muhammad jadi nabi di umur 40 tahun. Jadi selama 40 tahun kira-kira pernah ikut enggak yang namanya adat-adat jahiliyah seperti apa, musik-musikan tengah malam, mabuk dan sebagainya. Nabi Muhammad pernah bercerita sendiri, beliau 2 kali ingin mengikuti hal-hal yang seperti itu, foya-foya, senang-senang malam-malam. Ketika itu beliau menggembala kambing, bilang sama kawannya, jagain kambing saya mau ke Mekah, mau ikut kehidupan remaja gitu kan. Ketika sampai di tempat, Allah mentakdirkan Nabi Muhammad ngantuk dan tertidur. Baru bangun ketika matahari terbit. Sekali lagi Nabi Muhammad ingin, tertidur lagi. Akhirnya Nabi Muhammad sadar ketika itu, berarti ada yang gak bolehkan saya. Berarti saya tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Beliau tidak pernah bersujud kepada berhala, Lata, Uzza, tidak pernah sama sekali menyebutnya namanya. Jadi luar biasa, Allah menyiapkan beliau, menjaga beliau walaupun ketika belum status Nabi, menjaga beliau dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tercela. Sampai di umur 40 tahun siap untuk menjadi Nabi. Yang mana setelahnya kita akan bahas, ini jadi selesai ya, fase Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Setelahnya kita akan bahas fase kenabian Nabi Muhammad SAW yang akan dibagi menjadi 2, fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah berlangsung selama 13 tahun, fase Madinah berlangsung selama 10 tahun. Mekah itu sendiri ada fase berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, berdakwah dengan terang-terangan, dan berdakwah ke luar kota Mekah. Itu adalah yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, semoga yang singkat ini bisa jadi yang manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kafana bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.